Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada kebenaran firman-Mu ya Bapa. Sebelum itu segala puji, hormat, syukur kami naikkan kepadamu Bapa, kepadamu Tuhan Yesus dan kepadamu Roh Kudus, karena Engkaulah Allah Tritunggal kami yang Esa. Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang Esa. Berikanlah kami pengetahuan, pengertian, dan akal budi-Mu ya Tuhan, supaya kami menjadi orang bijaksana dan rendah hati seperti diri-Mu. Urapi hamba-Mu pada saatnya Bapa, Kau menjamah lidah bibir hamba-Mu Roh Kudus, supaya apa yang hamba perkatakan menjadi kebenaran-Mu yang sempurna di akhir zaman itu Tuhan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu, biarlah Engkau semakin besar dan hamba-Mu semakin kecil. Persiapkan hati kami, bagian tanah yang subur di dalam hati kami, supaya firman-Mu yang berbentuk logos tulisan mati menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Mari kita ucap salam kita. 1, 2, 3. Salutam en Christo en dunameon energemata. Salam di dalam Kristus, di dalam kuasa mujizatnya. Amin. Silakan duduk. Shalom semuanya. Kita hari ini khotbah tentang kitab Deuterokanonika. Nah, kitab Deuterokanonika ini hanya ada di gereja Ortodoks dan gereja Katolik. Nah, kita yang Kristen Protestan tidak ada. Tapi kita mau perlu pengetahuan kenapa di dalam Kristen itu tidak dimasukkan di dalam kitab sucinya. Nah, Deuterokanonika artinya adalah kanon kedua. Kanon itu artinya apa? Saya satu-satu, bahasa teologi saya satu-satu nih, ya. Jadi Deuterokanonika artinya kanon kedua. Kanon artinya apa? Tongkat pengukur. Nah, jadi tolok ukurnya ini, patokannya. Ada 7 kitab Deuterokanonika. Saya bacakan satu-satu. 1 Tobit, 2 Yudit, 1 Makabe, 2 Makabe, Kebijaksanaan Salomo, Sirak, Baruk, dan tambahan pada kitab Ester dan tambahan pada kitab Daniel. Nah, itulah totalnya. Sekarang kita bahas alasan kitab Deuterokanonika ditolak sebagai firman Allah yang diilhamkan. Kenapa ditolak oleh Kristen Protestan? Anda harus ngerti ini, ya. Pokoknya semua hal-hal yang dalam kekristenan kita akan pelajari di sini. Mengapa Kristen Protestan menolak kitab Deuterokanonika? Ini alasannya.
Kitab-kitab Deuterokanonika dalam Alkitab adalah kitab-kitab yang dipandang sebagai bagian yang kanonik dari Perjanjian Lama. Jadi ini bukan Perjanjian Baru ya, masuk Perjanjian Lama di tengah. Jadi antara Maleki ke menuju Matius di tengah-tengah dia. Jadi masuk Perjanjian Lama. Kenapa bagian dari Perjanjian Lama Kristiani oleh Gereja Katolik Roma dan Kristen Timur? Akan tetapi tidak terdapat dalam Alkitab Ibrani yang kerap dipandang proto-kanonik. Nah, Ibrani itu maksudnya kenapa di kitab Ibraninya sendiri, di kitab Yahudinya sendiri Tauratnya nggak ada gitu. Kenapa di kitab orang Yahudi itu hanya dari Kejadian sampai Maliki? Kenapa di kitab Ibrani orang-orang Ibrani Yahudi nggak ada? Cuma ada di gereja Ortodok dan Katolik itu maksudnya. Nah, kitab kita yang jumlahnya 39 dan 27 itu disebut dengan proto-kanonik. Apa itu? Saya terjemahin satu-satu. Proto-kanonik artinya sebutan untuk kitab-kitab kanonik yang pertama, yaitu kitab-kitab yang diterima tanpa keraguan oleh komunitas agama dan dianggap bagian dari kitab suci sejak awal pembentukannya, seperti 39 kitab suci Perjanjian Lama dan 27 kitab Perjanjian Baru. Itu namanya proto-kanonik. Dan ini yang diterima tuh ini. Kenapa ini bisa nongol lagi yang Deuterokanonika? Ya. Perbedaan ini telah menimbulkan perdebatan dalam gereja awal mengenai apakah kitab-kitab tersebut dapat dibacakan dalam gedung-gedung gereja, dan karena itu dapat diklarifikasikan sebagai naskah-naskah yang kanonik. Dalam pandangan Protestan, kitab-kitab Deuterokanonika tersebut masuk dalam kategori kitab apokrif. Kata apokrif berasal dari kata Yunani apokrutos, berarti sesuatu yang tersembunyi. Jadi apokrif artinya sesuatu yang tersembunyi. Dan kitab-kitab yang tersembunyi ini adalah sejumlah kumpulan kitab yang ditulis sesudah Perjanjian Lama bahasa Ibrani. Jadi setelah kitab Maliki baru nongol dia. Kitab-kitab apokrif ini ada termasuk dalam Septuaginta, yaitu terjemahan Perjanjian Lama bahasa Ibrani ke dalam bahasa Yunani sebagai tambahan pada kitab-kitab Perjanjian Lama. Jadi di terjemahan Septuagintanya ada. Jadi dari Ibrani ke Yunani ada, tapi kenapa sih Yahudi sendiri nggak pakai gitu? Nah, itu pertanyaan itu. Kenapa nggak dipakai? Tapi ditemukan di terjemahan Septuaginta di bahasa Yunani ini kok ada gitu naskahnya. Kenapa di orang Yahudi nggak pakai gitu? Istilah Deuterokanonika dalam pandangan Protestan. Jadi istilah Deuterokanonika dalam pandangan orang Protestan digunakan sebagai eufemisme untuk menjadi kitab-kitab apokrif. Nah, sekarang pertanyaan, apa yang disebut dengan eufemisme? Eufemisme artinya begini. Kata pengganti suatu istilah atau ungkapan yang dianggap kasar, kurang sopan, atau tidak menyenangkan dengan kata-kata yang lebih halus, sopan, dan tidak menyinggung. Apa itu? Nah, contoh, ini namanya eufemisme. Dulu orang nyebutnya orang gila. Sekarang sebutnya apa? ODGJ, diperhalus. Jadi anggap tuh kasar, diperhalus. Itu maksudnya. Jadi sebenarnya tujuannya sama. Kalau Anda habis pesta terus Anda berkata ini kita habis pesta, sisanya banyak, kamu mau nggak? Pasti orang nggak mau karena bahasanya kasar. Jadi harus di eufemisme. Kita baru pesta nih, lebihnya banyak gitu. Padahal barangnya itu juga. Ya? Nah, jadi yang kasar, yang tidak sopan diperhalus, itu namanya eufemisme. Ya, jadi orang Protestan menyebut dengan Deuterokanonika itu pandangan dia itu eufemisme. Dia bilang itu kanon kedua lah. Ntar aja. Semua dalam hatinya nggak pakai lah itu. Nggak ada itu. Nah, jadi hanya diperhalus bagi orang Protestan. Oke. Hanya diperhalus. Oke, terus. Sekarang mari kita melihat kebenaran sejarah dari apa yang telah terjadi. Deuterokanonika, jadi kalau Anda ke gereja Katolik atau Ortodok itu ada tambahan Alkitabnya ya. Nah, kita belajar sekarang. Deuterokanonika adalah istilah yang dipakai setelah abad ke-16 yang artinya adalah yang termasuk dalam kanon kedua. Jadi artinya kanon kedua.
Istilah ini dipakai untuk membedakan dengan kitab-kitab perjanjian lama lainnya yang diterima oleh gereja Protestan yang disebut sebagai proto-kanon. Jadi untuk membedakannya, atau kanon kedua lah, tanah aja lah. Nah, sebenarnya itu bahasa sindiran yang diperhalus. Dengan berpegang pada tradisi, nah nih tradisi lagi nih, dengan berpegang pada tradisi para rasul, Magisterium Gereja Katolik memasukkan kitab Deuterokanonika dalam kanon kitab suci karena berpegang pada tradisi rasul. Seperti yang telah ditetapkan oleh Paus, ditetapkan oleh Paus Damasus 1 tahun 382 dan kemudian oleh Konsili Hippo tahun 393 dan Konsili Carthage tahun 397. Nah, sekarang Magisterium itu apa? Magisterium adalah otoritas pengajaran dan penafsiran resmi Gereja Katolik yang diwujudkan oleh Paus dan para uskup dalam persatuan dengannya. Tugasnya adalah untuk mengajar, menjaga, dan mewartakan kebenaran iman dan moral gereja serta menafsirkan kitab suci dan tradisi secara otentik. Kata ini berasal dari bahasa Latin magister yang berarti guru. Jadi magister itu uskup-uskup dan paus itu berunding. Ini pemahamannya apa ayat ini? Lalu Paulus mengeluarkan doktrin, ini artinya seperti ini. Jadi ketetapan ini tidak bisa dirubah-rubah. Itu tradisi, namanya tradisi kan. Jadi karena dianggapnya ini kan keturunan dari atas Petrus. Di atasnya dia ada Andreas. Jadi keputusan saya udah paling benar. Nah, ini doktrinnya seperti ini. Nah, sekarang kembali pertanyaan minggu kemarin. Pemahaman tentang kesinambungan gereja, sistem apostolik atau hierarki kerasulan. Nah, saya ulang lagi. Nah, orangnya nggak ada yang nanya. Tapi nggak apa-apa, dengerin aja nih. Pertama, dengar argumen ATM. Ini kenapa pemahamannya bisa harus turun-temurun ini. Apostolik kerasulan memang diperlukan pada zamannya. Disebabkan Alkitab pada waktu itu belum ada dan belum dikanonisasi. Para rasul mengajar lewat apa? MLM, mulut lewat mulut. Alkitab belum jadi nih, belum dikumpulin semua. Jadi gereja ortodoks itu dari Rasul Andreas. Sebelum mati tumpang tangan dulu sama muridnya. Oke, terus mati Andreas, sambung lagi. Jadi pemahamannya apa yang ngomongin oleh Andreas pasti benar. Ya benar sih, saya setuju. Karena Pak Andreas langsung dari Tuhan Yesus. Oke. Nanti muridnya mati, tumpang tangan lagi. Nah, terus sampai. Katolik diambil dari ini. Engkau adalah Petrus, batu karang yang teguh. Dia sangka Petrus ngajar ke muridnya benar. Memang Petrus langsung dari Tuhan Yesus. Sebelum mati tumpang dulu ditabiskan. Jadi paus gitu. Ngajar nih kata Petrus dulu, ngajar gini. Sebelum mati tumpang lagi. Nah, terus akhirnya sampai sekarang paus, oke? Nah, jatuh tumpang tangan. Terus Anda yang GBI, terus Anda yang Pantekosta, dari mana Anda buka gereja? Nah, keturunan siapa? Ada tiba-tiba Anda buka gereja. Wong gemblung Anda. Dari mana Anda? Dari mana Anda buka gereja? Kuliah juga dipertanyakan gitu. Hah? Dari mana Anda buka gereja? Loh, orang dari murid Tuhan Yesus namanya Andreas. Tumpang tangan, nah, itulah gereja ortodoks. Dari Tuhan Yesus, Petrus, tumpang tangan, terus. Sampai sekarang, paus yang keberapa, nggak tahu. Semuanya ada pentabisan, urapannya, kuasanya. Terus ada yang GBI, GBIN, Pantekosta. Anda atas dasar kuasa siapa Anda buka gereja? Kurang ajar Anda. Nah ini secara logika kita fair, ya benar juga sih ya, benar juga ya. Loh orang dari murid tuh turun temurun loh, Anda loh tiba-tiba cemceluk buka perusahaan baru. Dari mana Anda? Dia sebenarnya sama juga. Kalau Anda buka Indomie pertama kali, terus anaknya, bapaknya meninggal, terus buka nerusin perusahaannya. Terus tiba-tiba di luar ada yang buka Indomie lagi. Loh, ini siapa ini?
Benar secara logika Pak, secara logika rasional duniawi, ya benar juga ya. Kita ini atas dasarnya kuasanya dari siapa ya? Tiba-tiba buka gereja, punya penafsiran sendiri itu lagi. Oh kita ini penafsiran berdasarkan Petrus loh. Petrus bilang begini, kita iya ini terusin. Andreas bilang begini, ini penafsiran begini. Yesus bilang gini, ya benar itu. Maka saya bilang apostolik kerasulan memang diperlukan pada zamannya. Disebabkan Alkitab pada waktu itu belum ada dan belum dikanonisasi. Para rasul ngajar MLM, mulut lewat mulut. Benar, setuju. Kan pedomannya belum ada, tolok ongkat pengukurnya belum ada. Benar. Apa yang ngomongin oleh Petrus pasti benar. Di luar pemahamannya Petrus sesat. Oke? Di luar pemahamannya yang diturunkan oleh Andreas, Anda sesat doktrinnya. Oh, ini langsung murid Tuhan Yesus. Jadi kami turun-temurun. Jadi di luar makanya mereka punya prinsip, di luar pemahaman gereja kami Anda sesat. Loh, kami langsung, Anda dari mana? Menafsir sendiri, dikit-dikit berkat, dikit-dikit semua diarahkan berkat. Mana ada gereja kami? Makanya Katolik tidak ada doktrin persepuluhan kan? Karena tuh bikin penafsiran sendiri ada. Saya bilang saya nggak nentang ya. Artinya tidak nentang. Memang diperlukan karena kanonis Alkitabnya belum ada pedomannya apa. Gitu. Kayaknya mulut lewat mulut. Guru bilang murid begini. Nanti mati gurunya. Terus ini terusin lagi bikin murid lagi. Guru dulu bilang begini gitu. Saya bilang mulut lewat mulut. Jangankan 100 generasi, 7 generasi yang apa nenek moyang lu bilang sekarang bisa berubah nggak? Ada penambahan dan pengurangan nggak? Iya, karena nggak ada patokannya. Dulu guru lupa dicatat itu ngomongannya apa. Mulut lewat mulut. Kalau Mbak Eyang guru ngomong apa, jangankan 100 generasi, 7 generasi sudah ada penambahan dan pengurangan. Kanonisasi Alkitab Perjanjian Baru nih diselesaikan melalui serangkaian peristiwa pada abad keempat tuh. Udah 400 tahun loh. Udah 400 tahun. Dan kelima, 500 tahun Masehi dengan penegasan resmi pertama terjadi di Konsili Hippo pada tahun 393 Masehi dan Konsili Kartago pada tahun 397 yang menetapkan daftar 27 kitab yang diterima gereja hingga kini. Jadi 500 ke atas kan nggak ada yang umur 100 tahun kan. Anggap 80. Kalau dia 100 berarti 5 generasi Pak ya. Kalau 80 kurang lebih berapa? 6 generasi. Nah, setelah 6 generasi ini baru Alkitabnya dikumpul, disusun. Nah nih Matius, Markus, Lukas, ke kita. Baru ada loh. Proses kanonisasi adalah evolusi yang mencerminkan pengakuan gereja atas otoritas kitab suci, bukan penciptaan kanon oleh para pemimpin gereja. Jadi evolusi terus turun disempurnakan dicari ini termasuk soalnya banyak ya. Kalau di benar-benar ada loh 1 Petrus, ada surat Petrus, ada surat Andreas, aneh-aneh. Jadi di luar 27 itu sebenarnya masih banyak kitab lagi. Harus ngerti nih. Ya, kalau Anda pelajari banyak, ada surat Petrus, surat Yudas, penuh. Surat Yudas 1, surat Petrus 3, banyak penuh lah. Timotius banyak lah pokoknya. Jadi ini proses evolusi dipilih-pilih mana yang masuk 27 ini kurang, ini masuk, ini keluar, ini masuk lagi keluar. Nah, hanya ujung-ujungnya jadilah terbentuk 27 kitab yang sekarang. Matius sampai Wahyu. Jadi ada prosesnya dia. Proses di luar doktrin MLM. Pada waktu itu ya, di luar doktrin MLM, mulut lewat mulut, para murid dianggap sesat. Jadi kalau Anda di luar yang diajarkan Petrus, di luar diajarkan Andreas, Anda sesat. Karena tolok ukurnya, tongkat pengukurnya adalah perkataan para rasul. Tetapi kelemahannya adalah namanya MLM, mulut lewat mulut, jangankan 100 generasi, ada 7 generasi ceritanya sudah ada penambahan dan pengurangan. Akibatnya, akibat ya, udah banyak penambahan dan pengurangan, akibatnya banyak khayal.
Makanya kalau Anda perhatikan gereja-gereja yang lama, banyak khayal ya. Ada lagi cerita. Jadi waktu para martir itu dikejar-kejar pada zaman Romawi, ada cerita begini. Lalu Maria turun dari langit, ya, lalu memberkati tangannya dan menyelamatkan para martir. Ada cerita begitu. Jadi Maria turun dari langit, coba lihat. Jadi banyak cerita-cerita yang nggak masuk akal lagi. Banyak khayal saya dah bilang. Ya kan? Akhirnya tercipta satu doktrin yang namanya Maria itu adalah harus dihormati karena ibunya Tuhan gitu. Saya berkata emang Tuhan itu punya ibu atau gimana gitu. Nah, makanya tercipta doktrin-doktrin yang kita ini nggak bisa lagi terima secara rasional. Oke. Kedua, pemikiran mempertahankan tradisi ini pada zaman now tidak diperlukan lagi. Jadi tradisi kerasulan hierarki ini pada zaman sekarang tidak diperlukan lagi. Karena apa? Karena kanonisasi Alkitab sudah selesai. Tolok ukurnya bukanlah perkataan MLM. Tolok ukurnya apa sekarang? Alkitab sebagai tongkat pengukurnya. Jangankan mulut lewat mulut sebagai tolok ukurnya. Yang ada pedomannya aja Alkitab tetap masih ada ngaurnya. Bener gak? Tuh, yang ada bukunya aja masih ada ngaurnya. Apalagi MLM yang turun-temurun pakai tradisi. Untuk tradisi begini. Yang jelas-jelas ada bukunya aja masih ngaur. Karena kenapa ngaur ya? Karena tergantung dari presaposisinya. Apa tuh presaposisi? Saya pernah ngajar apa? Presaposisi. Jadi memahaminya di dalam hatinya sudah praduga. Dia sudah menduga kayaknya seperti ini nih. Jadi semua ayat diarahkan sesuai dengan apa yang dia duga. Itu namanya presaposisi. Praduga, diduga. Saya sudah begini loh. Contoh, di dalam hati saya berkata Yesus itu 100% manusia. Bukan Allah dalam hati saya. Itu namanya presaposisi. Dulu saya duga. Otomatis saya akan mengkhotbahkan. Nih itu kan. Yesus bilang manusia. Aku adalah anak manusia. Itu manusia. Mana ada Allahnya? Makanya keluarlah doktrin yang kemarin itu. Yesus 100% manusia. Yesus bisa tertarik dengan wanita cantik. Karena apa? Manusia. Karena presaposisinya. Di dalam hatinya dia sudah menduga Yesus itu 100% manusia. Lalu dia ciptakanlah menghayam. Dilihat Yesus waktu umur-umur ABG. Lihat wanita cantik. Nah, bisa begitu Tuhan Yesus. Karena dia presaposisinya. Sudah menduga, menetapkan bahwa Yesus itu manusia. Nah, kenapa saya bilang doktrin itu bisa ngawur? Karena tergantung presaposisinya. Kenapa bisa timbul namanya doktrin reprobasi? Yang saya bilang itu sudah ditetapkan dari kodanya, sebagian masuk neraka, sebagian masuk surga. Itu karena dia sudah dalam hatinya sudah menetapkan, mempradugakan. Nih, orang yang dipilih, nih ditetapkan untuk diselamatkan. Nah ini nggak dipilih mau kemana? Dia sudah dimasukkan neraka. Dia sudah memposisikan dimasukkan neraka. Saya hanya bilang tingkat rasionalnya orang-orang dulu itu nggak seperti orang-orang sekarang. Kita sangat kritis, sedikit salah koreksi. Makanya ATM itu banyak hal-hal yang di luar doktrin yang nggak bisa dipikirin lagi. Dengar nih saya ngomong. Saya pernah bilang, orang kaya itu biasanya anaknya dikit. Kalau orang miskin itu cenderung anaknya banyak. Ya, dengar nih. Orang kaya itu cenderung anaknya dikit. Orang miskin cenderung anaknya banyak. Ya, saya pernah khotbah. Jadi ada satu ungkapan, orang miskin paling suka beranak pinak. Oke, dengar nih. Orang miskin paling suka beranak pinak.
Oleh karena itulah KB cenderung digunakan oleh orang miskin apa orang kaya. Ya, karena untuk menahan laju pertumbuhan. Karena orang miskin itu suka beranak pinak. Diciptakanlah KB. KB ternyata lebih cenderung digunakan oleh orang miskin daripada orang kaya. Orang kaya tanpa KB memang anaknya 1, 2, 3. Yang orang miskin, anaknya bisa 8, bisa 9, bisa 10. Coba Anda nonton kontennya Pak KDM. Sampai dia kebingungan. Rakyatnya anaknya bapak berapa? 9. Ini lagi 1 lagi di sini. Yang ke-10 kata KDM. Saya juga bingung, saya juga. Anda nonton punya KDM. Gubernur saya bingung. Sampai KDM mengeluarkan namanya apa? Vasektomi. Mengkebiri laki-lakinya. Terserah Anda mau bersetuju. Tapi tolong KB. Laki-lakinya. Makanya dilakukan kebijakan itu. Kalau kamu berani KB laki-laki, anak kamu 8 saya tanggung semua secara negara. Sampai KDM itu mengeluarkan kebijakan. Kenapa? Saya sudah bilang orang kaya itu cenderung anaknya dikit. Orang miskin cenderung anaknya banyak. Saya juga nggak ngerti ini. Akhirnya terungkap satu istilah, orang miskin paling suka beranak pinak. Lalu diciptakanlah KB. KB itu cenderung orang miskin yang pakai. Benar nih? Kritis nih. Tanpa sengaja sebenarnya dengan adanya KB, kita telah melakukan eugenika yang dilakukan oleh Nazi Jerman yang bernama Adolf Hitler. Pak, gimana pengertian Pak? Dengar nih, pusing ada. Ya, orang miskin, dengar ini kritis nih. Orang miskin paling suka beranak pinak, maka diciptakanlah KB. KB cenderung orang miskin yang memakainya. Tanpa kita sadari dengan menggunakan KB, dengan sistem IKB ini, kita telah melakukan persis apa yang dilakukan oleh Nazi Jerman itu Adolf Hitler. Adolf Hitler itu. Yang namanya eugenika. Apa itu eugenika, Pak? Wah, bisa gila kan. Jadi waktu itu Nazi Jerman, si Hitler bilang, dia beranggapan bahwa rasnya orang Jerman adalah ras unggul. Ras terbaik. Oleh karena itu ras di luar Jerman harus dibasmi, genosida. Makanya orang Yahudi dibunuh 6 juta orang Yahudi oleh Hitler. Tahu Hitler yang hidung ini? Ya, itu namanya eugenika. Dia mau mempertahankan ras terbaik, ras yang bagus dengan cara membuang ras yang buruk. Itu namanya eugenika. Dengar, waktu Anda memakai KB orang-orang miskin, itu konsepnya sama. Anda tuh dianggap manusia ras rendah yang tukang cetak anak terus loh. Nggak dipikirin masa depan anak-anaknya. Lu ras terendah. Makanya di stop, dikebiri dengan pakai apa? KB. Jadi manusia dengan KB, dunia ini ya, sedang mempertahankan ras unggul dan membuang ras-ras yang kelas rendah. Dengan cara apa? KB. Ngeri ya. Wah, ini sistem dunia ini. Ini dunia punya pemikiran. Kalau Tuhan mah kan nggak pusing. Beranak cuculah dan penuhilah bumi Tuhan. Ini manusia punya kerjaan. Anda harus ngerti. Jadi Hitler itu punya pemikiran tuh, ras Jerman ras terbaik, di luar Jerman buang. Makanya mati orang 6 juta Yahudi dibunuh dia. Ini ras rendah itu. Jadi Anda dengan menggunakan KB itu sedang menanamkan pemikirannya Hitler. Anda yang miskin yang suka beranak terus itu dianggapnya Anda ras rendah Anda. Anda sedang diberhentiin. Anda sedang dimusnahkan dengan adanya cara KB di stop. Karena jangan banyak-banyak yang ras model IQ Gorilla 78 ini. Stop dengan KB. Gila ya. Sistem dunia tuh Pak. Sekarang perusahaan itu
mau terima jadi apa mau sedang didik orang? Kalau orang terima karyawan, terima jadi. Makanya syaratnya umur 20 sampai 30. Strata 1 S1. Itu sistem dunia ini. Apalagi ada penambahan syarat utama, penampilan menarik. Kalau ada tulisan penampilan berpenampilan menarik, yang orang jelek jangan coba-coba ngelamar. Selama ini nggak ngerti Anda kan? Kenapa? Ada berpenampilan menarik. Ada itunya tuh. Itu artinya orang jelek dia nggak terima, enggak? SPG itu nggak mau terima orang jelek dia. Itu sekretaris pribadi itu nggak bakal mau tuh. Jadi cuma bahasanya eufemisme, diperhalus. Masih tulis, maaf orang jelek nggak terima, kan jangan kasar Pak. Kan kasar kalau gitu Pak. Jadi terusnya berpenampilan menarik. Itu yang langsing, yang cantik gitu. Ada yang jelek, ada yang ngelamar, kasih lamaran kurikulum vitae. Ada dia bilang, oh ya, nah tinggalkan nomor telepon, nanti tunggu panggilan ya. Tunggu panggilan ada. Itu artinya Anda udah, nah, yang lain. Iya. Kalau Anda tamatan SMK, Anda bisa memenuhi ini enggak? Nggak bisa. Anda jadi kuli kasar, pegawai toko, pegawai handphone Anda. Anda udah tulis strata 1. Saya kemarin nanya sama Wings Bangka. Perlu admin. Gajinya UMR Bangka loh. UMR Bangka 3,5 juta. Tapi langsung saya tanya syaratnya apa? S1 Pak. Admin aja harus S1. Tapi gajinya dikasih UMR. Kalau Anda tidak S1, gajinya 2 juta ke bawah. Ini sistem dunia. Nah, kembali lagi kepada tadi, eugenika. Sebenarnya dengan KB itu, Anda sedang dimusnahkan oleh ras-ras yang terbaik. Dia mau carinya rasnya Albert Einstein, Elon Musk. Wah, yang benar, dia mau cari Mark Zuckerberg punya. Dia mau cari ras yang seperti itu. Anda miskin beranak pinak terus itu. Sekolah nggak jadi, orang terbengkalai alasan ijazah ketahan karena nggak punya bayaran. Kan banyak kan kasusnya gitu. Anak tuh dianggapnya ras terendah. Maka diciptakanlah KB itu. Penemunya kan KB kan bukan orang-orang ras tinggi, bener. Penemu KB itu siapa? Ras tinggi loh. Rasio tinggi, orang-orang sono semua. Nah, ngeri ya. Nah, itulah. Jadi pemikiran Hitler itu tetap abadi sama orang-orangnya udah mati. Pemikiran eugenika itu tetap dilestarikan sampai sekarang. Yang ras rendah itu akhir. Di ATM kenapa nggak bisa sembarang orang masuk? Jawabannya eugenika juga ini. Yang memikir yang nggak bijak, yang bodoh, bobrok, nggak IQ, nggak bisa masuk ATM, percaya sama saya. Saya salah dikit aja langsung saya komplain. Jangankan Anda doktrinnya bapak-bapak gereja, ya enggak? Ya, salah ngomong pun saya ketik. Saya nggak percaya. Orang kadang-kadang ngomong sama saya capek begini. Orang bilang, jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara, tek. Langsung saya komenin. Burung hanya makan dan beranak pinak. Manusia perlu duit. Udah. Langsung berhenti tuh firman. Loh, firman aja berhenti Mas ya. Benar. Loh, kalau burung dipiara, kalau sampai saya perpanjang. Oh, tapi kita kan dipiara Bapak ya. Kalau Anda hanya mau makan doang, Anda seperti burung. Mau makan doang. saya tanya, Anda mau makan doang? Ya udah, Anda burung. Kan makan doang. Jangan kamu khawatir, burung di udara dia pelihara. Makan doang kan? Mau makan doang. Sama beranak pinak. Ya terserah, Anda burung berarti. Anda sekelas level burung. Saya ini udah nggak kepikir lagi saya. Kan dulu udah apa namanya? Udah transenden pemikirannya.
Jadi kalau saya ngomong sama Tuhan, saya berani ajukan itu. Jangan kamu khawatir, burung udara dipelihara Tuhan. Burung hanya makan doang. Kita perlu duit tuh Tuhan. Saya kan doang ngomong begitu sama Tuhan. Tuhan paling gini bilang, capek banget. Udah saya ajar pinter, sekarang dia mau pinter dari saya. Rapotnya 9 semua soalnya. Ya kalau mau burung, kata saya orang bilang, jangan khawatir, burung dipelihara. Saya kadang-kadang kalau suka ngomong begitu, saya ketawa aja. Lu belum tahu kalau ngomong sama saya. Pak, burung gak perlu duit, Pak. Tingkat kepercayaan manusia paling tinggi apa? Tuh, duit. Saya bukannya mau mengidolakan duit, tapi ini sistem dunia ini kita ada di dalamnya, Pak. Kecuali kaki Anda seperti pocong yang gentayangan, yang kakinya nggak nginjek bumi lagi. Itu lain cerita itu. Saya akan bikin doktrin baru yang model begitu. Karena kakinya udah nggak nginjek tanah. Saya akan bikin doktrin baru, oke? Nah, kayaknya ngeri ya. Terus, oke, sampai mana tadi? Berapa menit? Mau 30 menit aja saya khotbah. Hah? Oh, 36. Sampai sini. Oke, sampai sini aja lah. Walau tolak ukurnya adalah Alkitab, tetap masih ada ngaurnya, apalagi MLM. Itu tergantung semua presaposisi. Istilah Deuterokanonika pertama kali digunakan pada tahun 1566 oleh orang-orang Kristen yang sebelumnya beragama Yahudi. Dan teolog Katolik Sixtus dari Siena untuk menyebut naskah-naskah kitab suci Perjanjian Lama yang kanonisasinya ditetapkan bagi umat Katolik oleh Konsili Trente tahun 1546. Oke, sampai sini dulu ya. Saya mau cerita satu. Apa yang ramai lagi sekarang? Sampai sini dulu. Tahu nggak apa yang ramai sekarang? Nah, saya cerita, saya paling suka kalau saya ini kalau ada ibu-ibu setiap komen orang dibikin konten. Nah, kalau saya lain, apa yang lagi viral-viral saya bahan untuk khotbah. Sekarang lagi viral Edis TV, benar? Edis TV. Sekarang dia lagi ramai masalah apa? Yo, Edis TV lagi ramai masalah apa? Dia mengatakan bahwa orang Kristen yang percaya bahwa penyalipan Yesus adalah kehendak Allah adalah orang-orang bodoh. Yang benar adalah kehendaknya iblis. Pembunuhan penyalipan Yesus adalah kehendak iblis. Gimana nyatuinnya, Pak? Kita percaya dalam Yesaya dikatakan 53:10 ya. Tuhan berhendak meremukkan dia. Ya kan? Seperti domba yang dibawa ke pembantaian. Dengan bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Ketetapan kehendak Allah. Tapi si Edis bilang, bukan kehendak Allah penyalipan. Karena ada ayatnya. Iblis adalah bapakmu. Engkau menuruti segala keinginan-keinginan. Dia adalah pembunuh manusia daripada semulanya. Jadi orang yang membunuh adalah mengikuti keinginan bapaknya. Tidak mungkin dia bilang Allah yang luar biasa mau bunuh. Harusnya iblis yang bunuh. Gimana nyatuin, Pak? Ribut sekarang dunia doktrin dengan Edis TV. Sampai dibodoh-bodohin Edis TV. Wah, ribut. Saya udah bilang, kalau yang menyatukannya sebenarnya gampang-gampang aja sebenarnya. Yang satu bilang Yesus lahir di kandang domba. Yang satu bilang Yesus lahir di pohon korma. Saya satukan keduanya. Yesus lahir di kandang domba. Di sebelahnya ada pohon korma. Selesai kan? Terus gimana menyatukan ini? Kehendak Allah apa keinginan iblis nih penyalipan Yesus? Ya pikir benar juga, pembunuhan nggak mungkin dari Tuhan. Jangan membunuh. Masa Tuhan sendiri yang suruh bunuh? Dengar. Pada prinsipnya, penyalipan Tuhan Yesus adalah kehendak Allah. Karena ada ayatnya. Dia berkehendak meremukkan dia. Untuk menebus dosa-dosa kita dengan bilur-bilurnya. Kamu menjadi sembuh. Pada prinsip, artinya Allah itu melihat ke depan.
Udah pasti terjadinya seperti itu. Karena filmnya sudah di tangan dia. Nah, tapi ada ayat, iblis adalah menjadi bapakmu. Ya, kamu selalu menuruti segala keinginannya karena dia adalah pembunuh sejak semula. Jadi yang membunuh adalah mengikuti bapaknya, bukan Allah. Pada prinsipnya adalah penyaliban Tuhan Yesus adalah kehendaknya. Kalau nggak kehendaknya bisa disalib nggak? Nggak bisa. Waktu dia ditanya oleh Pontius Pilatus, jawabnya apa? Engkau tidak berkuasa sedikit pun terhadap diriku kalau kuasa itu tidak diberikan dari atas. Artinya iblis bisa merencanakan pembunuhan penyaliban itu karena izin siapa? Bapa Allah. Karena sudah ada ayatnya, kehendak dia penyaliban itu. Kita satukan. Pada prinsipnya penyaliban Yesus adalah kehendak Bapa. Tapi di dalam kehendak Bapa ada keinginan iblis yang jahat untuk membunuhnya. Dan dilaksanakan oleh manusia durhaka. Itu yang benar. Selesai kan? Masa ribut sih begitu? Pada prinsipnya penyaliban Yesus adalah kehendak Allah. Tapi dalam kehendak Allah, iblis masuk punya keinginan untuk membunuh. Kan dia sifatnya kan pembunuh manusia. Dia mau bunuh langsung nggak bisa. Benar? Masa roh bunuh jasadnya nggak bisa. Yesus lebih sakti. Dia gunakan manusia durhaka untuk menyelesaikan. Hasyab rah. Kehendak Allah, di dalamnya ada keinginan iblis yang dilaksanakan oleh manusia durhaka. Karena engkau mentaati penguasa angkasa. Tuhan Yesus memberkati dan mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami telah selesai ya Tuhan, tumpulkan kami di minggu depan dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih Bapa, Engkau masih menetapkan kami tetap berjalan seperti biasanya Tuhan. Kiranya Engkau mencurahkan hikmat, makrifat, memberikan kami Tuhan satu kebijaksanaan yang lebih tinggi untuk memahami kebenaran-Mu Tuhan. Untuk memahami dan melaksanakan segala perintah dan kebenaran-Mu Tuhan. Manusia perlu yang namanya kebijaksanaan yang panah. Yang kebijaksanaan yang mengetahui dan memahami dengan tepat. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus atas semuanya yang Kau telah memberikan hidayah petunjuk kepada kami gereja ATM untuk menuju kepada kesempurnaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.